Selamat sore saudara-saudaraku tercinta dimanapun Anda berada. Kali ini Mbak Ageng lagi menuju ke rumah kediaman Eyang Wildo ya. Nah, kita nanti mau berbincang-bincang menimba ilmu pengetahuan dari beliaunya ya. Nah, kita berada di depan rumah ya. Ya, ini kediaman beliaunya. Di sini banyak lukisan-lukisan ya yang lagi berserak ya. Iya. Ini banyak lukisan-lukisan ya, mungkin beliaunya tadi rupanya habis melukis juga ini ya, karena beliaunya juga seorang pelukis ya. Ini ada lukisan-lukisan beliaunya ya. Lukisan-lukisan beliaunya ya. Kita di bawah juga ini banyak sekali lukisan-lukisan ya. Itu ada si Niang, terus juga ini ya. Itu ada Eyang Wildo. Rahayu Yang. Rupanya ada Pak D Agus juga di sini ya. Rahayu Pak D ya. Ini Niang ini. Rahayu Niang ya. Habis ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan sang master Eyang Wildo ya. Oke, sip. Ya. Salam Rahayu, salam Nusantara dan salam persaudaraan. Rahayu. Selamat sore saudara-saudaraku semua. Kali ini saya berjumpa dengan beliaunya Eyang Wildo, seorang tokoh kontroversial katanya ya, yang suka membahas tentang ajaran-ajaran lintas agama. Di sini ya, saya akan membahas tentang apa itu meditasi dan apa itu semedi menurut versinya Eyang Wildo sendiri. Selamat sore ya. Selamat sore, Rahayu. Rahayu ya. Gini ya, banyak saudara-saudara kita itu yang masih bingung tentang meditasi itu apa ya sebenarnya. Oke, kalau gitu sebentar kita udah. Iya. Oke, sebentar. Kalau gitu yang udah ya, udah masuk ya. Gimana ya? Ya. Rahayu semuanya, selamat datang Pak Agus, Mbak Ageng ya. Yang bahagia kedatangannya di Padepokan Tandawan Tridya sekaligus sebagai studio bagi Eyang Wildo TV. Kali ini kita kedatangan dua YouTuber ini. Semoga kedatangan mereka ke sini bisa memberikan banyak informasi yang bisa bermanfaat bagi siapapun juga ya. Oke. Pak Agus. Iya, Yang. Silakan Pak Agus, mungkin datang ke sini tentunya membawa sesuatu yang ingin dikaji lebih dalam. Ya, mari kita kaji bersama. Ya. Apa yang kita kaji ya. Seperti tadi ya. Banyak dari kalangan kita itu yang membicarakan tentang meditasi ya. Cuma saya punya keyakinan juga nggak banyak orang itu yang tahu meditasi itu sebenarnya apa. Sehingga banyak meditasi diajarkan itu secara struktural, atau mungkin meditasi itu dikaryakan kayak meditasi berbayar gitu. Tapi itu tidak kita bahas ya, itu urusan beliaunya masing-masing. Ya, yang kita bahas di sini ya, menurut versinya Eyang Wildo sendiri,
sebenarnya meditasi itu apa sih ya? Signifikan manfaat daripada meditasi itu apa, dan meditasi itu punya jenis yang seperti apa? Ya. Mohon maaf ya, yang dulu saya pernah dengar katanya meditasinya orang Eastern dan Western itu beda. Ada meditasi yang masuk ke dalam dan ada meditasi yang lari keluar. Nah itu kalau menurut Eyang seperti apa ya? Monggo ya. Oke. Ya, cukup menarik. Kita pertanyaan dari Pak Agus tentang apa itu meditasi. Oke. Kalau kita bahas ya, apa itu meditasi dan apa itu semedi ya. Kalau apalagi kalau ditanyakan tentang bagaimana versinya Hyang Wildo tentang meditasi atau semedi. Nah, kalau kita bicara tentang versi, mungkin setiap orang punya versi yang berbeda ya. Kalau Hyang justru ingin bebas dari versi. Karena versi itu, yang namanya versi itu sudut pandang, ya. Semacam dogma dan doktrin ya. Semacam sudut pandang. Menurut saya begitu. Menurut yang lain beda lagi gitu ya. Kalau Hyang mencoba untuk bebas dari versi, keluar dari versi, berdiri pada bentuk meditasi yang sebenarnya atau Inggris yang kemudian masuk ke wilayah kita, dan semua orang memahami meditasi itu dengan berbagai macam versi dan pemahaman yang berbeda-beda. Ya, betul ya. Sebab di barat sana meditasi itu hanya satu aja, satu cara ya. Sedangkan kalau kita kaitkan dengan apa yang kita pahami di timur, beda ya. Tapi secara kebetulan orang-orang kenal yang namanya meditasi itu lewat bahasa barat yang namanya meditation. Ya. Sedangkan meditation itu lebih banyak arahnya adalah bagaimana mengelola pikiran, bagaimana mengendalikan pikiran. Ya, sedangkan di ajaran timur atau dengan kata lain dalam ajaran yang sebenarnya yang disebut meditasi intinya adalah bukan mengendalikan pikiran. Terus apa ya? Tapi bagaimana membebaskan diri dari pikiran. Oh, gitu ya. Iya. Bukan tentang pengendalian pikiran, tapi di sini tentang pembebasan diri kita dari pikiran-pikiran kita. Bagaimana membebaskan diri dari pikiran, gitu kan? Ya. Karena pengendalian pikiran itu metodenya bisa macam-macam, ya. Secara teoritis, orang-orang di sini, ya, seringkali meditasi itu dikaitkan dengan ada meditasi ke dalam, ada meditasi keluar, gitu kan? Saya tanyakan ya. Itu pengertiannya gimana ya? Meditasi ke dalam, seperti misalnya dalam yoga misalnya ya. Di dalam yoga itu ada 3 macam meditasi. Ya. Yang pertama itu yang disebut dharana. Apa penjelasannya ya? Nah itu. Nah yang kedua disebut dhyana. Dharana, dhyana, dan yang ketiga disebut samadhi. Nah, jadi ada 3 macam. Ya. Namun ketika kita mencoba memahami apa yang disebut dharana, dhyana, samadhi, ketika Hyang mencoba untuk masuk bagaimana penjelasannya orang-orang Hindu atau orang-orang yang melakukan samadhi ya. Penjelasannya juga hampir sama, bahkan cenderung teoritis. Artinya perbedaan dharana, dhyana, samadhi itu seolah-olah hanya perbedaan waktu saja dan perbedaan fokus. Kedalamannya Hyang tidak menemukan apa-apa. Ya. Tapi istilah dharana, dhyana, samadhi yang sebenarnya ini harus dipisahkan dari pemahaman para penganutnya.
Ya. Misalkannya gimana ya? Karena apa yang dipahami oleh para penganutnya bisa berbeda dengan ajaran murni yang sebenarnya. Dari caranya, dhyana sama-sama Nah, gitu. Sama dengan semua ajaran. Semua ajaran agama yang dipahami para penganutnya dengan ajaran murni yang sebenarnya itu beda. Iya, tahu saya. Ini, Iya. ya, ini yang harus dipisahkan. Begitu pula ketika dia mencoba untuk memahami dharana, dhyana, samadhi, yang ingin memahaminya secara murni, Iya. tidak lagi menurut pemahaman para penganutnya atau pemahaman para praktisi yoga. Ya, apalagi orang-orang yang memahami yoga hanya sebatas nama. Karena seringkali ya, orang yang melakukan praktek yoga, Iya. padahal yang mereka lakukan baru melakukan gerak badan. Ya, baru melakukan gerak badan, tapi mereka sudah menyebutnya Samadhi. aku mau yoga. Oh gitu. Ya. Saya mau yoga, saya mau latihan yoga. Padahal yang dilatih baru gerak badan, gerak tubuh. Gerak tubuhnya. Nah, Iya. ya, dan itu belum yoga. Ya, samadhi itu merupakan bagian dari yoga. Jadi ketika kita mengatakan aku mau yoga, berarti harus sudah lengkap. Karena di dalam yoga itu ada 8 kualitas yang harus dikuasai. Dan apa yang dilakukan orang-orang yang mengatakan aku mau latihan yoga, itu baru satu kualitas. Bagaimana mengendalikan tubuh. Bagaimana mengendalikan tubuh, itu yang disebut dengan asanas. Gitu ya. Ya, yang dilakukan mereka baru pada tingkat asanas, tapi mereka sudah mengatakan aku mau yoga. Sudah melakukan yoga. Padahal orang yang melakukan yoga harus ada 8 kualitas di dalamnya, termasuk kualitas samadhi. Ya, termasuk kualitas samadhi. Sama dengan yang misalnya ini satu contoh, sama dengan di wilayah kaum muslim ya. Iya. Yang mengatakan aku mau sholat. Ya. Nah, contohnya aku mau sholat. Iya. Padahal yang dilakukan baru satu kualitas saja. Apa yang mereka lakukan baru menggerakkan badan. Iya, paham ya. Baru menggerakkan badan. Iya. Sama seperti orang yang mengatakan aku mau yoga. Padahal yang dilakukan baru menggerakkan badan. Iya. Itu baru satu kualitas. Yang dilakukan orang-orang dalam sholat pun juga baru satu kualitas saja. Padahal di dalam sholat maupun di dalam yoga ada 8 kualitas. Sedangkan di dalam sholat ada 9 kualitas. Dan semuanya itu harus dilakukan. Harus. Bersamaan. Yang namanya sholat, yang namanya yoga berarti ke-8 atau ke-9 kualitas itu sudah ada di dalamnya. Iya. Ya, sudah ada di Seperti dalamnya. itu ya, Iya. Nah, ini kekeliruan. Ya. Yang tidak semua orang bisa memahami kan Memahami. Misalnya dalam yoga itu ada yang namanya apa? Yama, niyama, asanas, ada apa? Ada pratyahara, ada dharana, dhyana, samadhi. Semuanya ada 8. Gitu ya. Semuanya ada 8. Kalau ke-8 ini kita kuasai sampai ke tingkat samadhi, dan jarang orang yang mampu ke tingkat samadhi. Orang yang mampu ke tingkat samadhi berarti dia sudah di tingkat spiritual. Sedangkan yang dilakukan orang-orang masih di tingkat dharana. Tingkat yang paling dasar. Nah, apa yang kita lakukan di tingkat dharana itu masih melakukan pengendalian pikiran. Agar pikiran itu terkendali, maka kita mencoba untuk latihan fokus pada titik tertentu. Ya. Kemudian itu dalam pengertian metodologisnya seperti itu. Kita fokus pada titik tertentu dan biasanya kita gunakan titik di luar, misalnya di tembok, ya. Pakai ujungnya dupa. Atau gitu pakai ya. ujungnya dupa, atau bisa saja Pakai ujungnya hidung. Ya, mandi ya. ini ya. Mandi Iya, ini ya. ujungnya hidung. Itu secara metodologis begitu. Iya. Jadi bagaimana kita meditasi mengarah keluar, ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, ya, semua orang sudah melakukan yang namanya dharana. Nah, apa yang dilakukan orang-orang Barat itu sebetulnya sudah dharana, karena
hampir semua fokus yang dilakukan orang-orang barat adalah keluar. Keluar. Selalu melihat keluar, selalu mementingkan yang di luar. Iya. Yang di luar itu termasuk fisik, tubuh, iya. wajah, ya, Lingkungan apa ya, gitu ya. pokoknya yang di luar. Nah, sehingga orang-orang barat pun ketika mencoba untuk melindungi dari bahaya, maka yang dibuat adalah pakaian luar, pakaian besi, pakaian kulit. Nah, iya ya kan? Iya. Beda dengan orang timur. Orang timur ketika menjaga dirinya dari serangan luar, justru dalamnya yang diperkuat. Nah, Kayak ilmu kebal apa. Nah, ini udah beda. Ini bedanya. Oh, itu maksudnya. Iya kan? Iya. Orang barat mungkin untuk mempersenjatai dirinya, mereka membuat senjata-senjata seperti misalnya pakai tameng, pakai Iya. ya kan, pakai pakaian besi, Pakai baju besi, pakai peluru, pakai pistol. Nah, kita orang-orang timur beda ya. justru memperkuat bagian dalam. Nah, Orang-orang timur ini meditasi yang dilakukannya dhyana sudah. Dhyana itu ke dalam. Kalau dharana tadi keluar. Tapi yang dipahami orang-orang yang mengikuti laku yoga, dhyana dharana itu hanya masalah durasi saja. Masalah durasi ya. Nah, kalau dia dharana itu meditasinya hanya sekian menit, maka dhyana lebih sempurna dari dharana, dan meditasi lebih sempurna lagi. Iya. Padahal dalam arti yang sebenarnya, dharana adalah cara hidup yang selalu fokus keluar. Intinya itu ya. Iya. Itu yang perlu digarisbawahi. Iya. Semua orang kalau dalam hidupnya hanya fokus melulu keluar, Berarti dia penganut dharana. Ya. Sedangkan orang-orang timur lebih banyak ke dalam, fokus ke dalam, selalu mementingkan ke dalam. Kebahagiaan dalam lebih utama. Inner beauty ya. Inner beauty lebih utama. Sehingga orang tidak bisa menyangka bahwa mungkin pakaiannya biasa-biasa saja, tapi ukuran kebahagiaan kan nggak bisa diukur dengan ukuran luar. Iya. Tapi orang seringkali kita melihat seolah-olah yang luarnya indah, yang luarnya keren, wah bahagia. Wah, lihat tetangga mobilnya bagus, rumahnya bagus. Nah, kan yang sering dilihat gitu. Itu ya. Kelihatannya mereka bahagia dari kita. Iya. Itu kan nggak bisa dijadikan ukuran. Benar ya. Nah, sedangkan orang-orang kita lebih banyak ke dalam. Nah, kalau kita berbicara tentang meditasi dalam pengertian timur yang disebut dengan dharana, dhyana, samadhi, ini terbagi 3, tapi belum ada penjelasan yang akurat mengenai ini. Ya. Maka kalau yang mengatakan keluar dan ke dalam, ini penjelasan dari dia. Iya. Ya. Dan itu penjelasan yang sebenarnya ya. Karena apa? Ketiga penjelasan ini arahnya ya, kalau kita keluar maka akan melahirkan pengetahuan konseptual. Nah, itu disimboliskan dalam Candi Borobudur adalah datu yang pertama. Iya. Yang disebut dengan Kamadhatu. Iya. Iya. Sedangkan kalau kita lebih banyak fokus ke dalam, maka pengetahuan yang muncul dari aktivitas itu adalah pengetahuan ke dalam. Itu disimboliskan dalam Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah Rupa datu. Rupa datu. Iya, rupa datu ya. Rupa datu. Benar. Ya. Rupa datu artinya apa yang dia pahami udah masuk ke wilayah kenyataan. Tapi kenyataan yang dia tangkap baru realitas eksternal. Baru wajahnya kenyataan. Ya. Kalau di wilayah Kamadhatu itu baru namanya, baru konsepnya. Jadi belum tahu apa-apa, hanya konsep, hanya nama, hanya gagasan. Hanya teori, konseptual. Nah, sedangkan yang lari ke dalam, dia sudah mampu melihat wajah dari kenyataan. Rupa datu itu tadi. Merasakan itu sebetulnya baru menyentuh permukaan. Nah, tapi rupanya kan sudah dapat ya. Oh iya, wujudnya itu dia sudah dapat. Itu secara dapat. Itu tadi ya. Iya. Dia sudah mampu melihat wajah. Ya. Namanya wajah itu berarti kan
realitas eksternal, Hmm. kenyataan bagian luar, kenyataan yang bisa ditangkap. Iya. Nah, sedangkan pengetahuan yang ketiga, Samadhi itu tadi kan. yang dari samadhi, ini beda. Dia merupakan jalan tengah, jalan yang terbaik. Karena apa? Di meditasi di tingkat kedua dan di tingkat pertama dan kedua ini banyak memiliki kelemahan. Kelemahannya ya apa ya? Nah, kelemahannya kalau di dalam dharana, karena kita banyak fokus keluar, maka kelalaiannya adalah dia lalai dengan dirinya sendiri. Ya. Kalau kita banyak melihat keluar, dia akan lupa dengan yang di dalam. Ya. Ya, kelalaian di sana, kita lupa dengan yang di dalam. Tapi kalau terlalu banyak melihat yang di dalam, Nah, yang begitu pula orang yang terlalu fokus ke dalam, maka dia lalai dengan lingkungannya. yang di luar ya. Iya, dia asik dengan dirinya, Hmm. merasa asik, tapi dia lupa dengan kewajiban sosial dan lain sebagainya. Iya. Ya, nah ini namanya lupa dengan lingkungan, lupa keluar, lupa dengan yang luar. Ini dua-duanya salah. Sekalipun meditasi ke dalam itu lebih baik daripada keluar, tapi dua-duanya salah. Kalau kita ingin mencapai yang paling maksimal, ya. Titik kesempurnaan. Maka kita bisa metaforkan seperti ini. Contohnya kita ini metafor aja. Orang-orang melakukan meditasi itu ibaratnya melakukan sebuah perjalanan. Memang spiritualitas adalah sebuah perjalanan. Hidup adalah sebuah perjalanan, ya. Maka dalam perjalanan, contoh nih dalam perjalanan misalnya kita berjalan dari Surabaya ke Jakarta misalnya ya. Nah, naik kereta atau naik apa saja. Nah, kalau dalam perjalanan ini di sana ada dua hal. Ya, ada tujuan, ada perjalanan. Ada tujuan, ada proses perjalanan, ya kan? Nah, dalam perjalanan ini fokus orang bisa berbeda. Ada yang fokus hanya pada tujuan. Ya. Kalau dalam perjalanan kita mungkin fokus hanya pada tujuan. Maka dalam perjalanan dia akan merasakan kebosanan. Karena yang ada di dalam pikiran kok nggak sampai. Iya. Sehingga dia nggak bisa menikmati perjalanan. Orang yang fokus pada tujuan maka dia lalai pada perjalanan, dan dia tidak bisa menikmati perjalanan. Perjalanan menjadi membosankan dan melelahkan. Ya. Dan ketika dia sampai pada tujuan, maka dia pun nggak mendapatkan apa-apa di sana, karena dalam tujuan tidak ada apa-apa. Iya. Tidak ada apa-apa. Justru apa yang kita capai dalam perjalanan itulah tujuan. Ya. Nah, sedangkan orang-orang yang selalu fokus ke tujuan tadi sama dengan fokus keluar. Oh, gitu ya. Iya, karena tujuan kan ada di luar. Iya. Ya. Nah, sedangkan orang-orang yang melakukan dhyana adalah orang-orang yang fokus ke dalam. Orang-orang yang fokus pada perjalanan, pada proses perjalanan. Bagaimana kita menikmati perjalanan itu. Iya. Ya. Sehingga perjalanan tidak membosankan. Itu yang lebih bagus lah. Lebih bagus. Bisa tolak-tolak gini, pemandangan. Bahkan mungkin bisa ketemu sama cewek yang cantik. Ngobrol. Ya betul juga ya. Ketemu dengan bos-bos yang mungkin bisa kerjasama dengan kita. Banyak peluang. Cuma satu, seringkali lalai. Ketika dia mendapatkan teman yang baik atau mungkin pacar yang baik atau akhirnya dia lupa pada tujuan. Diajak mampir dulu ke sana, akhirnya lupa pada tujuan. Nah, oleh karena itu meditasi ke dalam. Istilahnya apa ya? Kalau orang Jawa bilangnya itu kebegal ya. Kebegal ya. Iya. Maunya ke sana karena sudah asik di sini, akhirnya muter di sini terus. Kenapa orang Jawa leluhur kita selalu mengatakan elenglah waspada. Bagaimana kita mampu melakukan eleng dan waspada? Kita mampu fokus pada keduanya, menyadari keduanya. Eling itu berarti menyadari tujuan, waspada artinya menyadari proses. Iya, benar-benar ya. Iya. Orang nggak bisa paham dengan istilah eling dan waspada ini. Kalau dalam Islamnya iman dan takwa. Iman itu artinya ingat pada tujuan, takwa adalah mewaspadai perjalanan.
Makanya ada istilah takwakal ya, Bang. Ini Takwa. sama ini digabungkan jadi satu ya. Ya, takwa di sana. Takwa itu bukan takut pada Tuhan, tapi Iya. takwa itu artinya mewaspadai diri sendiri, mewaspadai pikiran kita sendiri, Iya. ya. Karena semua bentuk ketidakbaikan itu munculnya dari pikiran, maka itu yang harus kita waspadai. Maka takwa adalah bagaimana kita mewaspadai dalam kita menikmati perjalanan. Iya. Pada saat kita melakukan perjalanan, menikmati perjalanan, kita harus mewaspadai, jangan sampai lupa pada tujuan. Tapi kita juga harus berusaha ya, gimana supaya tujuan yang akan kita datangi itu tidak membosankan ya. Iya. Orang yang mampu menyadari keduanya, ini yang disebut sebagai saksi. Orang yang bisa melakukan inilah yang disebut samadhi. Samadhi adalah satu bentuk meditasi yang tidak ke dalam juga tidak keluar, tapi menempatkan diri di tengah-tengah, di antara ke dalam dan keluar, sehingga dia menyadari keduanya. Ini dalam Islam yang disebut dengan bersahadat. Bagaimana kita menyaksikan keduanya, menyaksikan yang mengutus dan yang diutus. Iya. Menyaksikan tujuan sekaligus menyadari tujuan sekaligus menyadari perjalanan. Iya, sebentar ya. Yang ngomong gini sepertinya saya ingat gini ya. Dulu ada orang ngomong gini ya. Yang disebut manusia yang sempurna itu bukan manusia yang masih dibingungkan dengan benar dan salah. Tapi manusia yang sudah tidak membahas masalah benar dan salah. Nah. Apa sama dengan itu ya? Bisa dengan sama, tapi mohon dipahami. Ketika kita bicara tentang benar dan salah, pembicaraan tadi untuk kepentingan pikiran. Ya. Selama kita masih menggunakan pikiran butuh yang namanya benar salah. Ya. Makanya, Itu ya. ya, ketika kita bicara tentang benar dan salah, itu kebutuhan pikiran. Iya. Karena dalam kenyataan tidak ada benar dan salah. Apa nggak sama dengan tadi ya? Tidak memikirkan apa yang di dalam dan tidak memikirkan apa yang di luar. Di situ titik sempurnanya dari satu semedi. Nggak sama dengan itu ya nggak? Ya sebetulnya beda, karena itu udah di wilayah pikiran. Masuk ke wilayah versinya pikiran, beda ya? Sudah beda, itu sudah pikiran beda versi kita. ya? Iya. Ya. Jadi nggak bisa Nggak bisa serupakan ya? Nggak bisa diserupakan. Iya. Coba dilanjut yang tadi ya. Bahwa semedi yang sempurna itu kita tidak memikirkan apa yang disebut di luar. Ya dan bahkan di dalam. kita tidak lagi menggunakan pikiran. Di situ ya? Iya. Lepas gitu, pasrah lepas. gitu ya? Jadi mampu menempatkan diri di tengah-tengah dari keduanya. Karena ketika kita fokus keluar, kita lupa di dalam. Ketika fokus ke dalam, kita lupa di luar. Dua-duanya punya kelalaian. Ya, oleh karena itu jalan yang terbaik adalah kita melakukan samadhi. Samadhi artinya berada di tengah-tengah di antara keduanya. Samadhi itu artinya seimbang. Nah, seimbang itu di sini. Tidak berat ke sana, tidak berat ke sini. Kita menyadari keduanya. Makanya di Islam dikatakan dengan bersahadat. Dengan memetaforkan seolah-olah kita harus menyaksikan Muhammad sebagai yang diutus dan menyaksikan Tuhan sebagai yang pengutusnya. Iya. Di sana. Kita harus mampu menyaksikan keduanya. Baik dalam perspektif makrokosmos maupun dalam perspektif mikrokosmos. Kita mampu mengetahui siapa pengutus dan siapa yang diutus. Iya. Ya. Maka kalau kita mau memahami semua ajaran harus sampai di tingkat ini. Ya. Jadi dua-duanya kita harus bisa pahami. Oh iya, makanya kalau orang belum mampu menyaksikan, bukan memahami, menyaksikan. Ya. Iya. Kalau masih memahami, itu masih di tingkat pikiran. Belum samadhi dia. Iya, betul. Memahami itu di tingkat pikiran. Semuanya masih di tingkat pikiran. Bahkan di tingkat ini, semua pemahaman, semua keyakinan nggak ada gunanya. dihancurkan. Iya. Nggak ada gunanya. Iya. Makanya harus dihancurkan. Iya. Dan semuanya hanya kebutuhan pikiran. Nah, pada saat kita melakukan samadhi, kita nggak butuh pikiran lagi. Ya. Kita nggak butuh pikiran lagi. Kita sudah keluar dari pikiran. Apa yang dilakukan dalam samadhi sudah melampaui semuanya.
sudah melampaui semuanya. Ya, di situ. Jadi kayak tadi yang bilang tentang persaksian itu ya, itu nggak peduli jenengan semua dalam agama apa, suku dan bangsa apa, yang penting persaksian itu tadi ya, bukan tentang pemahaman tentang itu ya, bukan pemahaman dan keyakinan ya. Iya. Sudah sanggup nggak menyaksikan itu ya. Iya. Yang penting kan sudah itu ya. Mampu nggak itu ya. Sudah mampu nggak itu? Sudah mampu nggak menjadi saksi? Menjadi saksi dari itu tadi. Siapa yang diutus dan siapa yang mengutus. Bukan tentang pemahaman tentang utusan dan yang mengutus itu gitu ya. Nah, menjadi saksi itu tidak sama dengan menjadi penonton. Ya. Contoh, seseorang disebut sebagai saksi sejarah. Iya. Kan bukan penonton sejarah. Dia pelaku sejarah itu sendiri. Nah, kalau dia disebut saksi, otomatis dia terlibat dalam Iya, terlibat. Iya, tahu saya. Iya. Orang saksi itu terlibat. Terlibat di dalamnya. Kalau penonton bisa di luar asik, dia sampai ngantuk-ngantuk dan nonton TV. Kayak orang lihat sepak bola itu penonton. Tapi kalau dia ikut main, terjadi kiper, jadi strikernya, berarti dia ya saksi dari pertandingan itu. Menjadi saksi itu nggak gampang ya. Iya, benar. Ya. Oleh karena itu harus menjadi penonton dengan menjadi saksi itu beda. Ya. Menjadi saksi berarti dia terlibat di dalamnya. Iya, involving ya. Involving. Iya, terlibat. Tapi dia tidak terikat di dalamnya. Iya. Ya, menjadi saksi tidak terikat. Kalau menjadi pemain, dia bisa terikat. Bisa terikat, iya. Terikat oleh hukum permainan. Hukum permainan itu ya. Iya. Ya, ini bedanya ya. Bedanya di situ ya. Kita terlibat, tapi keterlibatan kita tidak secara keterikatan itu tadi. Dalam bentuk keterikatan tadi. Iya. Ya. Kalau dalam ikatan sebagai pemain, nah di sana kita sadar sebagai pelakunya. Cuma di sana ketika kita mampu menjadi seorang saksi, di sana tidak ada keterlibatan. Dan tidak ada maksudnya kita terlibat ya. Kita terlibat tapi tidak ada keterikatan. Iya. Ini yang disebut sebagai, makanya dalam kehidupan spiritual ya, kita tidak boleh meninggalkan dunia. Kan ada orang yang lalu spiritual, wah, nggak pakai dunia-dunia. Sekarang dunia harus kita jauhi. Iya. Kalau kamu masih mikir dunia, wis nggak usah spiritual. Salah. Ini salah total ya. Salah total. Justru orang yang melakukan lagi-lagi ini bukan meditasi ya. Ini mampu mengarah ke arah saksi. Iya. Kita justru nggak boleh meninggalkan dunia. Artinya kita harus tetap terlibat dalam dunia, tapi tidak terikat. Terlibat tapi jangan sampai terikat ya. Karena bagaimana kita bisa mengukur kesucian kita? Kalau kita hanya berada di dalam gua, tidak bersosialisasi, tidak bertemu dengan siapa-siapa. Iya, benar. Iya. Loh, ya banyak orang yang ingin menjauhi dunia langsung masuk ke dalam gua, meditasi sepanjang masa. Iya, tahu ya. Lah ukuran kesuciannya di mana? Iya, benar ya. Apa yang jelaskan barusan ini dulu pernah saya baca di Serat Wahyu Hidayat Jati. Yang disebut pendeta sampurna itu bukan pendeta yang seperti diomongin yang tadi. Di puncak gunung nggak pernah turun, di dalam gua nggak pernah keluar, bukan seperti itu. Yang pendeta sempurna bukan kayak begitu. Sama dengan barang pabrik. Barang pabrik semua yang dari pabrik mesti bagus. Tapi kalau nggak dikeluarkan terus buat apa? Kalau belum dipakai kan bagus. Iya, bagusnya kayak gimana? Kalau udah dipakai dia nggak bonyok-bonyok berarti bagus. Baru kita bisa ngomong ya. Kalau udah dipakai ternyata dia bonyok, baru kita tahu kalau ini nggak bagus. Jadi ukuran justru kesucian kita lewat bersosialisasi itu akan nampak. Iya, benar ya. Kalau kita disebut orang baik, bagus. Tapi ketika ketemu sama orang emosian, ini baiknya di mana ya? Ya harusnya seperti Yesus. Iya. Ketika ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Nah itu baru orang bagus beneran. Orang bagus ketika dia ditampar tetap tidak marah. Nah itu bagus. Iya. Begitu ya Yang ya. Loh iya. Bahkan sampai disalib, yang nyalib malah didoakan ya. Supaya mereka diampuni. Itu pun kalau benar-benar Yesus disalib. Kan Yesus, kalau Yesus disalib sebagai metafor iya.
Iya. Artinya tubuhnya yang disalib, Disalib ya. jiwanya disalib oleh tubuhnya. Semua manusia jiwanya tersalib oleh tubuhnya. Itu yang Iya. pahami itu. Iya. Sehingga kemana-mana harus membawa salibnya. Iya, betul ya. Aduh, iya. Setiap manusia itu harus berani dan kuat memikul salibnya sendiri-sendiri. Iya. Seperti Tapi itu. Yesus bukan begitu. Iya, iya. Itu kan metaforanya gitu. Itu ya. metafornya Yesus. Tapi Yesus orang yang suci, orang yang mampu keluar dari keterbatasan tubuhnya. Iya, 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 iya. Tapi dia tetap menikmati tubuhnya. Hmm. Karena tubuh merupakan jalan bagi kita untuk menikmati alam ini. Alam semesta ya, betul-betul. Tanpa tubuh kita tidak bisa menikmati keterbatasan ini. Jadi keterbatasan jangan membuat kita jadi terbatas. Keterbatasan harus merangsang kita untuk bisa bisa bersikap kreatif. Supaya keterbatasan itu tadi lebur yang ya. Iya. Iya. Karena tanpa keterbatasan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Keterbatasan itulah yang membuat kita menjadi kreatif. Ya apa caranya kita keluar dari keterbatasan itu gitu Nah. ya. Iya, iya. Karena kalau kita segala yang kita segala yang kita inginkan ada, terus apa yang kita lakukan? Iya ya, kita jadi nggak berpikir ya. Lo nggak bisa Kreativitas apa-apa. nggak keluar Lah, ya. iya. Ngapain yang kita mau mikir semuanya sudah ada, Nah. semuanya sudah bisa Sudah kita ada. nikmati. Nah, iya. gitu. Iya, iya. Justru adanya keterbatasan itu Ada tadi ya. justru dengan adanya keterbatasan tadi lah, maka lahirlah Yang namanya kreativitas itu tadi. kreativitas Iya, iya. di sini. Dan sesungguhnya orang-orang yang bisa melakukan kreatif berarti dia adalah pencipta. Nah, sekarang kembali kepada pokok tadi ya. Iya, iya. Apa yang disebut dharana terus yang duanya tadi apa? Diana, Diana dan semedi itu juga bentuk satu kreativitas dari seseorang ya. itu bukan kreativitas, itu merupakan laku alami. Laku alami ya. Iya, laku alami. Alaminya gimana ya? Ya manusia melakukan samadhi kan secara alami kan seperti itu. Melakukan meditasi kan secara alami seperti itu. Pertama orang hanya fokus keluar. Luar dijadikan ukuran, ya. Ya kan? Itu alami. Iya, iya. Melihat orang lain, wah kelihatannya kok bahagia ya. Istrinya cantik, kemana-mana pakai Iya, mobil. iya. Nah, itu kan alami kan? Iya. Bahagia melihat. Nah, setelah kita kenal sama dia dari dekat, ternyata dia banyak ngeluh. Wah, istri saya gini gini Iya, gini. iya, iya. Masalahnya Rumah saya gini. Ternyata nggak seperti yang nggak saya seperti lihat. yang saya lihat. Ternyata mereka lebih bermasalah daripada saya. Iya. Nah, Iya. akhirnya mereka, dan bagi mereka yang mungkin banyak memiliki kenikmatan di luar, coba kita dekati mereka. Apakah mereka bahagia dengan semua yang mereka miliki? Tidak. Justru mereka, dan kita bisa lihat banyak orang-orang yang kaya, orang-orang yang cantik, banyak yang matinya karena bunuh diri, Iya, matinya karena overdosis Overdosis, dan iya. lain sebagainya. Itu satu pertanda ada kekurangan dalam dirinya. Ada kebahagiaan yang tidak bisa dicapai lewat materi. Iya, 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 iya. Berarti ada bentuk kebahagiaan yang bebas dari materi, bebas. Nah, kan itu bisa kita saksikan di mana-mana itu. Itu bukan bentuk kreativitas ya. Bukan. Itu sebagai sesuatu alami. Ketika kita terdesak, maka secara alami akan keluar yang semacam itu. Pandangan keluar itu. Iya, sama dengan orang pasrah. Orang pasrah itu kan Karena dia karena sudah nggak punya jalan lain. Iya, nggak bisa berbuat apa-apa ya. Nah, alami Iya, kan. jadi secara natural pasti dia seperti Alami. itu. Iya, iya benar. Tidak lagi menggunakan pikirannya. Iya. Jadi kreativitas nggak ada ya. Nah, Karena dia saking bingungnya ya. ketika dia menggunakan pikirannya muncullah kreativitas. Iya. Ya, makanya pasrah adalah merupakan jalan yang tertinggi untuk mencapai kemerdekaan. Ya samadhi itu tadi ya. Samadhi itu metodologinya, ya, metodologinya samadhi, ya. Pasrah adalah merupakan bentuk laku mentalnya. Iya, 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 iya. Agar apa? Agar dicapai moksha. Tujuannya adalah moksha. Moksha adalah kemerdekaan. Iya, Kemerdekaan jiwa, kemerdekaan batinnya. iya. Jadi moksha hanya bisa dicapai lewat, makanya yang pernah bilang, moksha hanya bisa dicapai lewat Islam. Apa itu Islam? Pasrah diri. pasrah. Nah itu bahasa Arab.
Bahasa Jawanya sumeleh. Iya. Bahasa Inggrisnya surrender. Surrender. Jadi ditaruh semua ya. Iya. Sudah. Maka pasrah diri adalah merupakan cara tanpa cara. Nah ini ya, pasrah diri adalah cara tanpa cara. Ini yang dalam ajaran Buddha disebut wu-wei. Ya sama ya. Iya, Pengertiannya sama wu-wei. ya dengan pasrah dengan Iya, wu-wei. Artinya bagaimana kita melakukan sesuatu tanpa sesuatu. Kalau sampean pasrah, masih berdoa, belum pasrah. Masih menggunakan keyakinan sampean, belum pasrah, masih ada yang diandalkan. Ada yang diandalkan ya. Yang namanya pasrah itu nggak ada lagi yang diandalkan. Masih berdoa, masih berarti masih berpuasa, masih melakukan ini, melakukan ini, belum pasrah. Maka orang pasrah berarti tidak melakukan apa-apa, tapi dia melakukan apa-apa. Ini nah ini laku tanpa laku ya ini pasrah. Ini loh yang ya. Kadang seperti ini ya saudaraku ya. Ya, bukan ini satu pujian. Seperti apa yang saya jelaskan tadi. Beliaunya ini memang kadang menggunakan bahasa yang kontroversial. Kalau jenengan ya ibarat pemikiran dan kecerdasan itu tidak level 3 atau 5 atau 7 ya, jenengan pasti sulit memahami apa sih maksudnya ya. Ya, kalau bahasa kasarnya orang Jawa, kalau jenengan ini bukan manusia yang otaknya tubuh 3 atau 5, jenengan pasti bingung. Gimana caranya yang orang laku tapi tidak laku, orang berbuat tapi tidak berbuat, ya, orang tidak boleh berdoa tapi di dalamnya itu doa sudah berjalan. Itu caranya seperti apa? Nah mungkin itu yang harus kita tanyakan sama beliaunya. Nah, itu maksudnya yang seperti apa gitu loh ya. Kalau jenengan mau paham ya, ya gimana yang tadi? Nah, yang semacam itu hanya bisa dilakukan, hanya bisa lewat menerapkan. Kalau itu ada metodenya enggak ya? Ya lewat laku, langsung laku ya. Dan ada di bawah bimbingan. Nanti kita bisa mengetahui laku tersebut bagaimana hasilnya, bagaimana prosesnya, bagaimana anunya tahu nanti. Cuma kita yang bisa tahu dan merasakan ya. Ya nanti otomatis ada pembimbing karena pembimbing ini punya pengalaman sehingga apa yang dirasakan oleh para pelaku masih buta akan semua pengalaman. Maka pembimbing ini akan mengarahkan dari semua pengalamannya, gitu. Yo, jadi di situ nanti ada penjelasan tertentu ya, tentang apa yang dilakukan sama orang-orang yang mempelajari tentang itu tadi ya. Betul. Jadi begitu. Yang namanya makanya istilah-istilah yang seperti kontradiktif, bagaimana laku tanpa laku. Nah, kayak gitu itu ya. Bagaimana laku tanpa laku. Bagaimana apa istilahnya berjalan tanpa berjalan. Nah ini kayak anu ya Mbak, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Enggak ada yang ini ya. Saya dulu pernah dapat omongan kayak gitu ya. Nggak melihat tapi tahu, nggak berpikir tapi paham, kayak orang waskito gitu loh ya. Nah ini kayak gimana? Apa seperti itu gitu ya? Kan banyak saudara kita itu yang nggak ngerti maksudnya itu tuh yang kayak gimana? Yang itu yang kalau yang dikatakan tadi nggak melihat tapi tahu ya artinya dia itu kan hanya bisa saja permainan bahasa kata ya. Tidak melihat tapi tahu artinya dia melihat tidak lagi dengan mata ragawi. Itu loh ya. Tapi dia melihat dengan mata yang lain. Mata yang lain. Tapi kan tetap masih melihat loh. Iya. Apa itu yang dimaksud yang itu semacam laku tapi nggak laku. Itu apa ya semacam itu? Beda ya. Beda. Iya. Kalau tadi kan metodologi ya. Kalau masalah itu masalah kualitas pengetahuan aja ya. Nah, kalau kita bicara tentang pengetahuannya hanya ada 3 pengetahuan aja. Ya itu tadi yang ya. Kalau itu tiga cara aja kalau meditasi. Cara untuk meditasi. Meditasi itu merupakan 3 cara yang akan menghasilkan 3 macam pengetahuan. Beda-beda nanti yang ya. Lari keluar kita dapat pengetahuan, lari ke dalam dapat pengetahuan ya. Maka pengetahuan itu hanya ada 3 saja, ya.
karena yang disebut kenyataan selalu muncul dalam tiga Lapisan, tiga lapisan. Iya. Ya. Lapisan pertama itu pasti nama. Asmo ya. Nama. Dan nama tergantung pada bentuk. Nah, rupa ya. Rupa. Ya. Nama dan rupa ini selalu sama. Artinya selalu satu kelas. Satu kelas. Satu set. Iya, satu set. Ya. Kalau namanya ini rupanya pasti ini. Itu ya. Tapi rupa lebih baik daripada nama. Iya, betul. Ya. Rupa lebih baik dari nama. Orang yang tahu nama belum tentu tahu rupanya. Iya. Tapi rupa dan nama itu merupakan satu set. Ganti rupa, ganti nama. Ya. Selalu satu set. Ya. Misalnya botol. Kita sebut botol karena rupanya memang botol, ya. Tapi rupanya botol kan beda-beda, gitu ya. Katakanlah botol itu kita pecah. Iya. Masih bisa disebut botol nggak? Ya paling pecahan botol. Iya, betul. Udah berubah namanya. Iya, bukan botol lagi, betul. Iya. Udah berubah namanya kan. Iya. Nah, itu satu contoh yang kecil. Tapi kalau namanya nggak bisa berubah ya, tetap botol ya. Namanya tetap pecahan botol, nggak berubah. Iya, udah berubah bentuknya. Iya. Berubah bentuk, berubah rupa, berarti nama pun berubah. Iya. Jadi ada nama, ada rupa. Ada rupa pasti ada isi. Nah, setiap rupa bisa beda isinya. Ya. Setiap rupa pasti ada isi. Tapi rupa yang sama belum tentu isinya sama. Ya, ini jadi rupa bisa sama, tapi isinya bisa beda. Iya, jadi nama, rupa dan isi ya. Iya. Selalu tiga nih, nama, rupa dan isi. Tiga. Yang kita kaji dalam kehidupannya hanya tiga. Nama, rupa dan isi. Iya. Misalnya duren, namanya duren. Rupanya kayak apa? Rupanya kayak orang yang tahu namanya belum tentu tahu rupanya duren. Ya. Orang yang tahu rupanya duren belum tentu tahu isinya. Iya. Nah, maka pengetahuan yang paling final adalah sampai mengetahui isinya. Ya. Makanya seperti apa? Jadi selalu tiga hal ini. Nah, untuk mengetahui nama, itulah pengetahuan telinga. Iya. Ya, saya paham itu. Ya. Makanya ada omongan gini, maaf ya. Lebih baik kamu melihat walaupun satu kali daripada kamu mendengarkan tentang itu beribu-ribu kali. Ya. Gitu toh. Ya, maksudnya pengetahuan pertama yang kita peroleh hanya lewat mendengarkan. Ini namanya pengetahuan konseptual. Cerita-cerita. Semua orang yang beragama itu pengetahuannya masih konseptual. Iya benar. Ya. Apa yang dia ketahui tentang segalanya baru konsep, baru nama. Dari ceramah-ceramah. Dari baca-baca buku. Baik mereka yang memuja Tuhan, memuja agama, maupun yang memuja ilmu pengetahuan. Ya, para pemuja ilmu pengetahuan nggak jauh beda dengan para pemuja agama. Iya betul. Bedakan antara pemuja ilmu pengetahuan dengan para saintisnya. Kalau orang yang menemukan dengan orang yang memuja kan beda. Bedakan Einstein dengan pengagum Einstein ya. Ya, Einstein mungkin bisa kita samakan dengan nabi-nabi lah. Iya. Sebagai pelaku yang sudah menjumpai, yang sudah mengalami sendiri. Nah, para pemujanya sama dengan para pengagum dan para penganut. Nah, para penganut sains nggak jauh beda dengan para penganut agama. Ya, mereka pun fanatik. Iya. Merasa benar dengan sains, dengan pandangannya, dengan ya kan? Nggak jauh beda, karena apa yang mereka ketahui tentang ilmu pengetahuan pun dari buku. Ya. Dari motivator itu. Nah, sedangkan pengetahuan yang kedua adalah dari melihat. Kalau kita bicara tentang rupa, berarti bentuk. Yang bisa menangkap bentuk adalah mata. Iya. Kita menyaksikan sendiri. Kita melihat dengan mata kita sendiri. Ya. Oh, ini yang namanya duren. Oh, ini yang namanya Bali. Ya kan? Nah, maka pengetahuan yang kedua ini lebih baik. Karena tapi belum menyaksikan sudah menyaksikan, tapi belum akurat. Ya. Karena bisa saja rupanya duren. Tapi kalau belum membelah isinya, belum tentu duren. Bisa saja itu duren-durenan. Iya. Patung duren.
duren yang iya. dicat seperti itu ya. Iya, ada kan gitu ya. Iya. Patung yang apa? Buah-buahan Persis. itu yang dibentuk kayak duren, kayak mangga gitu. Iya. Nah, kalau belum kita belah dan belum tahu isinya, maka kita belum mengetahui duren yang sebenarnya. Maka pengetahuan yang mampu melihat bentuknya, ini pengetahuannya para saintis. Karena apa yang diselidiki oleh para saintis adalah barang-barang yang kelihatan. Iya kan? Iya, iya. Yang kelihatan kan? Iya. Orang saintis nggak bisa apa? Masuk ke dalam yang nggak kelihatan, bahkan menganggap yang nggak kelihatan itu nggak ada. Iya, iya. Hah? Dianggap itu invisible. Maka pengetahuan para saintis baru di tingkat luar, baru bentuk, baru wajah. Iya, bentuk rupanya itu tadi. Baru rupanya. Rupa itu tadi ya. Nah, pengetahuan semacam ini yang disebut pengetahuan fenomenal. Ya. Orang-orang saintis baru mengetahui wajahnya sudah sombong, sudah menganggap bahwa pengetahuannya paling benar. Bisa dilihat, bisa diukur. Iya. Tapi ya masih lebih bagus daripada yang konseptual ini. Nah, lebih bagus, benar. Tapi mereka pun sama fanatiknya dengan orang-orang konseptual. Itu ya. Sama fanatiknya. Bahkan merasa diri benar, dan mereka nggak jauh beda dengan para penganut agama. Merasa paling benar. Dan menyalahkan semua keyakinan. Padahal orang-orang saintis juga punya keyakinan. Apa yang mereka perjuangkan? Keyakinannya. Mereka banyak bicara lewat ilmu pengetahuan. Sebetulnya keyakinannya yang ingin diperjuangkan. Ideologinya yang ingin diperjuangkan. Ilmu pengetahuan hanya dijadikan alat untuk membenarkan ideologinya, untuk membenarkan keyakinannya. Gitu yang ya. Apalagi pengetahuan dia tentang Tuhan sama sekali mentah, goblok. Ya. Bagaimana Pak? Baru saja bisa melihat. Sudah mengatakan dia sudah mampu mengetahui semuanya. Iya. Padahal di dalam rupa itu tadi masih ada sesuatu. Bahkan isi itu lebih luas daripada bentuk. Daripada bentuk. Iya. Bentuk itu hanya merupakan penampakan yang selalu berubah. Ya, seperti botol ini. Iya. Dipecah, dia jadi beling. Iya. Beling dipecah lagi jadi. Iya, betul. Dan dia bisa berubah-ubah bentuk berkali-kali. Padahal esensinya sama. Iya, betul. Iya kan? Iya. Tapi nama akan berubah sesuai dengan bentuknya. Iya. Nah, esensinya apa orang-orang ilmu pengetahuan tahu? Tidak. Dia hanya bisa mengetahui selama bisa dilihat oleh mata. Iya. Ya visible ya. Visible method itu. Iya, padahal yang namanya benda itu kalau kita hancurkan, dari mulai benda menjadi molekul, dari molekul menjadi atom menjadi neutron, sampai ke tingkat yang tertinggi hanya cahaya. Iya. Apa mereka tahu? Iya. Ketika mereka mencoba untuk menyelidiki cahaya, itu pun masih dalam batas panjang pendek. Ya kan? Yang disebut merah, perbedaan merah, hijau, kuning karena perbedaan panjang gelombang. Ya, kalau merah gelombangnya sekian, kalau kuning gelombangnya sekian, kalau ungu gelombangnya sekian. Kan masih dalam batas itu, esensinya nggak tahu apa-apa. Tapi orang-orang sains sudah merasa hebat sendiri, menyalahkan orang-orang agama atau orang-orang spiritual melakukan sesuatu yang halu. Ini kan kebodohan sekaligus keangkuhan. Sebenarnya mereka sama ya. Lo sama dengan orang-orang agama. Yang pemuja konseptual sama pemuja ini tadi. Iya, kalau para pemujanya nggak jauh beda dengan pemuja agama. Iya. Kalau Einstein-nya beda lagi. Nah, kalau orang-orang semacam Richard Dawkins, semacam Stephen Hawking. Iya. Orang-orang semacam itu ada orang-orang yang masih terbatas cara berpikirnya. Apalagi Stephen Hawking sebagai orang yang cacat tubuhnya. Orang yang cacat tubuhnya mentalnya biasanya juga cacat. Iya. Ya. Cara berpikirnya pasti cacat. Ya. Meskipun, ini kita bukan menjelekan Stephen Hawking. Kelebihan ya. Iya. Orang-orang yang bergigih mempertahankan satu keyakinan, sebetulnya mereka bukan mempertahankan kebenaran, tapi mereka ingin membenarkan keyakinannya. Membenarkan apa yang mereka lakukan. Dia ingin menyebut bahwa keyakinan agama salah. Apalagi sekarang nih, seolah-olah agama dan sains seperti bertentangan.
tidak ada pertentangan sama sekali. Hanya saja orang-orang sains yang secara politis seringkali ketika dia menemukan sesuatu, sesuatu yang ditemukan itu dianggapnya bertentangan dengan keyakinan-keyakinan para penganut agama, sehingga orang-orang di wilayah agama ada semacam kekhawatiran kalau pemahaman para saintis ini bisa merusak imannya orang-orang beragama. Sehingga mereka mengecam ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan berusaha keluar dari agama. Ini kan persoalan hanya pemahaman orang-orangnya saja Tentang konseptual dan fenomenal tadi ya. Iya. Nah bagi para saintisnya mungkin nggak seperti itu. Orang-orang saintis itu bahkan orang-orang yang tahu persis bagaimana keberadaan Tuhan secara sains. Seperti itu ya. Iya, mereka tahu pasti. Karena bagaimanapun juga mereka cara berpikirnya sangat sistematik. Nggak jauh paham dia dengan hukum-hukum dalam alam. Maka pikirannya pun menjadi. Tapi kalau konseptual kan nggak gitu ya. Pokoknya ada omongan gini harus yakin, nggak usah diselidiki, nggak usah diapa gitu. Iya. Nah seharusnya konseptual ini juga berpijak pada kenyataan. Harusnya ya. Iya. Tapi kebanyakan kan orang-orang yang konseptual kan nggak mau seperti itu ya. Ajaran agama, semua ajaran agama yang masih murni itu berpijak dari kenyataan dan bersumber dari kenyataan. Yang masih murni ya. Iya. Yang murni. Oleh karena itu bagaimanapun juga semua ajaran kita masih bisa melihat kemurniannya. Tapi bagi orang-orang yang belum pernah ke dalam, dia tidak akan pernah tahu di mana murninya. Yang dipahami baru konsepnya. Konsepnya, iya. Pokoknya ini. Ya. Ketika coba memasuki ajaran Yesus, di mana kemurniannya? Ajaran Buddha di mana kemurniannya? Ajaran Muhammad di mana kemurniannya? Nggak bakal tahu. Ya mungkin yang mereka tahu kalau ajarannya Nabi Muhammad ya ajaran keselamatan. Kalau ajaran Yesus ajaran kasih sayang, kan konsepnya cuma gitu ya. Nah ini karena keterbatasan mereka. Apalagi mereka mengatakan gini, mereka mengatakan bahwa ajaran Muhammad itu jiplak dari Yesus. Iya. Ajaran Yesus jiplak dari agama Yahudi, dan jiplak ada yang bilang jiplak dari Hindu, Buddha. Iya. Ini satu kebodohan. Iya. Ya. Kalau kita yakin bahwa dalam alam semesta ini ada satu kenyataan, di dalam satu kenyataan ini akan melahirkan satu pengetahuan yang sama. Iya. Ya, akan melahirkan suatu pengetahuan yang sama. Kalau kalau kenyataan itu dijadikan pegangan, bukan cara pandangnya. Kalau cara pandangnya yang kita jadikan pegangan, maka akan melahirkan banyak pandangan. Seperti sekarang ini ya. Nah, harusnya setiap pandangan kita kembalikan pada kenyataannya, bukan cara pandangnya. Maka ketika orang masih berpegang pada sudut pandang, maka tidak akan pernah tahu apa yang disebut kenyataan. Ya. Karena sudut pandang ini kan bisa berubah-ubah dan bervariasi ya. Bukan saja berubah, setiap orang terikat pada sudut pandangnya masing-masing. Iya. Setiap orang tidak pernah berubah dari sudut pandangnya, itulah keyakinan. Ya, itulah keyakinan. Karena gini, yang disebut keyakinan karena dia melihat sesuatu dari sudut pandang. Sudut pandang itu terbatas sekali. Orang yang miskin dia akan melihat segala sesuatunya lewat kekurangannya. Kayak gitu contohnya. Iya. Orang yang kaya akan melihat lewat apa yang dia. Setiap orang akan melihat sesuai dengan apa yang dia itu kan. Sesuai dengan batasan dan kemampuannya. Ya. Sama dengan misalnya yang di sini. Misalnya di sini ada apa nih? Misalnya ada angka, ada tulisan gini. Misalnya katakanlah kalau dari sini yang nyebutnya 9. Tapi kalau dari sana kan nyebutnya 6 ya. Ya 6. Ini kan sudut pandang. Iya, ini sudut pandang ya. Ya. Dari sana nyebutnya 9, dari sini 6. 6 ya. Dari sana jadi mim. Iya. Baca dari sana wow. Iya kan? Dan mereka nggak bisa disalahkan ya. Karena memang mereka lihatnya dari sini. Iya, oleh karena itu kita mencoba melihatnya tanpa sudut pandang.
Kalau kita mampu melihat ini tanpa sudut pandang, maka kita nggak bisa menyebutkan apa-apa. Iya betul ya. Lah kalau sampean menyebutkan berarti kan ada di sudut pandang. Iya. Benar. Kalau kita berbicara tentang sudut pandang, akhirnya di sini nggak terima, nggak 9, nggak 6, nggak wow lah, tengkar. Nah, Iya. coba kita melihat dengan tanpa sudut pandang. Ini yang disebut dengan bagaimana melihat dengan mata Tuhan. Mata Tuhan iya. Kita nggak akan bisa ngarang. Nggak bisa nyebut. Iya. Ketika nyebut sudah sudut pandang. Sudut pandang iya. Nah ini yang perlu Nah, kita pahami. ketika kita tidak mampu menyebut, ini yang disebut dengan kasunyatan. Sunyi, Sunyi ya. tidak ada sebutan, Tapi nampak. tidak ada kata-kata, tapi nampak, Tapi nampak. ada. Hmm. Dia sunyi, bukan kosong ya. Iya. Kalau orang bilang sowong, salah. Salah. Tahu ya. Iya. Sowong Sunyi itu nggak- artinya hening. Hening itu bukan berarti tidak ada, hanya tidak bisa disebut, tidak ada kata-kata. Iya. Dia ada, bukan sowong. Tapi banyak orang-orang dari kejawen yang menganggap ini sowong. Sowong itu nggak ada apa-apa sih. Sowong itu nggak ada apa-apa, dan nggak ada apa-apa itu konsep. Nggak ada apa-apa itu konsep. Konsep itu konseptual, bukan kenyataan. Kita ya kalau kenyataan itu pasti ada. Ada, Tapi adanya itu kita nggak mampu Nah. menyebutkan. adanya nggak bisa disebut. Ketika kita nyebut berarti ada nama, ada nama, ada rupa, berarti ada sudut pandang. Nah,